Dikantongin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan dan curahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha memberi segala kecukupan hambanya. Di saat kita membutuhkan nafas, Allah berikan udara yang sangat bersih. Di saat kita membutuhkan air untuk kita minum, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sumber mata air yang begitu jernih sehingga bisa dikonsumsi untuk kita semua. Di saat kita membutuhkan, badan kita membutuhkan nutrisi, gizi supaya bisa sehat, Allah berikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Allah berikan berbagai macam buah-buahan. Allah berikan berbagai macam sayur-mayur, termasuk lauk pauknya dan lain sebagainya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan udara. Semuanya itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ini yang patut kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Setelah kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita bersolawat kepada uswah kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang selalu istiqomah di dalam menegakkan agama Islam ini. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengajak untuk memahami, untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sehari-hari kita baca. Banyak sekali ayat-ayat yang sudah kita baca, namun barangkali ayat itu hanya sekedar kita baca saja, tidak diartikan, tidak dipahami, tidak dimaknai. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengajak, salah satunya adalah memahami Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Utluma, bacalah kalian semuanya. Apa yang disuruh membaca? Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu kitab Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama, kita hayati bersama-sama, dan kita amalkan ayat itu. Pertama adalah perintahnya untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari bersama-sama kita perbanyak membaca Al-Quran. Dalam hadis lain dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Ini perintah dari Rasulullah SAW.
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat nanti, akan memberi syafa'ah, akan memberi pertolongan kepada para pembaca-pembaca Al-Quran itu. Maka perintahnya adalah Iqra'ul Quran. Setelah kita membaca Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disampaikan kepada kita selaku umatnya, yang kedua adalah wa aqimis sholah, dan laksanakanlah sholat. Nah, ini perintah sholat. Mari kita ajarkan kepada keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil kita ajarin supaya ke masjid untuk melaksanakan sholat. Apalagi yang sudah besar, yang sudah sekolah SMP, SMA untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat itu menurut ayat ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar-benar kita lakukan, yang sudah kita masuk, artinya kita sudah merenungi dengan sholat itu, maka akan sendirinya kita itu akan bisa memihak mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin orang yang sholatnya sudah bagus, khusyuk, takut kepada Allah, hanya mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melakukan kejahatan, akan melakukan kesombongan, akan melakukan perbuatan yang munkar. Nah, kenapa di lingkungan kita terjadi kerusakan, terjadi kecurangan, terjadi permusuhan, terjadi yang satu dengan yang lain saling mencaci? Mungkin sholatnya itu belum benar. Nah, sholat yang sebenarnya harus bisa memisahkan, sholat itu sendiri yang harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan mengingat Allah dengan sholat itu pahalanya lebih baik dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau orang kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat yang terbesar, ya maksiat yang terbesar itu bukan mencuri. Maksiat yang terbesar itu bukan menipu, bukan berbohong. Maksiat yang terbesar itu adalah apabila Allah karuniakan kepada manusia umurnya panjang, keadaannya lapang, rezekinya ada, keadaannya sehat, tetapi tidak sanggup melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, itulah orang yang maksiat sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesempatan, badannya sehat, rezekinya lapang, tetapi ketika Allah memanggil untuk melaksanakan sholat, mereka tidak sanggup. Nah, itulah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimis sholata liduluki samsi ila ghusaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholah, laksanakanlah sholat, liduluki samsi, sejak matahari tergelincir. Nah, ini menurut tafsir Imam Ibnu Katsir, perintah sholat sehari semalam 5 waktu diambil dari ayat ini. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, mana keterangannya sholat zuhur, mana ayat yang menegaskan sholat asar, mana keterangannya sholat subuh dan lain sebagainya. Ini ayatnya, Quran surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghusaqil lail wa qur'anal fajri. Aqimis sholah, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir. Artinya setelah jam 12 matahari tergelincir sedikit, matahari tergelincir, itu waktunya sholat zuhur. Setelah matahari tergelincir lagi, itu waktunya melaksanakan sholat asyar. Nah, ila ghusaqil lail, sampai datangnya malam, ketika matahari sudah tertutup, sudah malam, itu waktunya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib melaksanakan sholat isya. Nah, setelah melaksanakan sholat isya, wa qur'anal fajri, dan dirikanlah sholat fajar, artinya sholat subuh. Tuh.
Jadi menurut tafsir Syekh Imam Ibnu Katsir, perintah sholat waktu, perintah sholat 5 waktu, sholat duhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh diambil dari ayat ini. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikanlah sholat subuh atau bacalah Al-Quran di waktu fajar. Innal Qur'ana fajri kana masyhuda. Sesungguhnya melaksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabu ilallah?" Amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ayyul a'mali ahabu ilallah, amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah? Jawaban Rasulullah SAW yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan sahabat tadi masih bertanya lagi pertanyaan yang ketiga, ayyul a'mali ahabu ilallah. Rasulullah SAW menjawab, yaitu berjihad di jalan Allah. Para hadirin, keutamaan melaksanakan sholat subuh dan dengan berjamaah. Yang pertama adalah jaminannya akan masuk surga. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat bardain, maka ia akan masuk surga. Apa itu sholat bardain? Yaitu sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah. Nah, keutamanya adalah yang pertama akan masuk surga. Yang kedua, penghalang dari api neraka. Yang ketiga, akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah dan ditambah dengan sholat subuh dengan berjamaah, maka ia dianggap atau dihitung seperti sholat semalam penuh. Yang terakhir adalah disaksikan oleh para malaikat. Dari ayat dan hadis yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mengajak diri kita pribadi, keluarga kita, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Kalau sholat kita tegakkan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasa lam yakun, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma munzilal kitab
wa mujriya sahab wa hasimal ahsab ihsimhum wansurna alaihim. Allahumma munzilal kitab syari'al hisab ihsimil ahsab Allahumma ihsimhum wasalsilhum. Allahumma anjil mu'minina fi Falastina khassa wa fi anha'i buldanil mu'minina amma. Allahumma asdud wa ta'ataka 'alal kufari yahudi Israel wa surakaihim wa satid samlahum wa farid jam'ahum. Allahumma ihsimhum wasalsilhum. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.